Hasil lobi Sintayong berbuah manis, kepastian debut Martin Paes bersama skuad Garuda. Aksi usil Sandy Walsh ganggu Marcelino Ferdinand. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Klub kasta tertinggi Liga Belanda SC Heerenveen memastikan bahwa Tom Haaien dan Nathan Jeon akan menjalani debut membela timnas Indonesia, yakni saat berjumpa Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu diungkapkan SC Heerenveen lewat laman resmi klub. Kualitas keduanya dianggap mampu mengangkat performa skuad Garuda yang kini menempati juru kunci grup F. Selain Tom Haaien dan Nathan Jeon, Sintayong juga memanggil pemain anyar keturunan yakni Ragnar Oratmangun dan JIZ. Ini jadi pertama kalinya bagi Ragnar dan JIZ dipanggil membela timnas Indonesia. Bahkan JIZ sendiri telah menjalani sumpah WNI, tinggal membuktikan kualitasnya bersama tim Merah Putih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar terkini soal pemain keturunan Indonesia Martin Paes yang dalam proses naturalisasi. Menteri BUMN itu menyebut Martin Paes baru bisa memperkuat timnas Indonesia paling cepat pada Juni 2024 nanti. Erick Thohir menyatakan Martin Paes belum bisa melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia dalam waktu dekat ini, sebab sang kiper masih harus menjalani rangkaian regulasi FIFA. Hal itu membuat kiper keturunan Indonesia tersebut tidak masuk ke dalam daftar 28 pemain yang dipanggil membela timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Selain itu, alasan lainnya mengapa Martin Paes tidak bisa bergabung dalam waktu dekat ini karena kompetisi sepak bola di Amerika Serikat atau MLS baru saja memulai musim baru. Klub yang diperkuat oleh Martin Paes, FC Dallas, untuk sementara ini ada di posisi 6 dengan mengumpulkan 3 poin dari 2 laga. Bek timnas Indonesia Justin Hubner membantah kabar yang mengatakan dirinya masuk skuad untuk laga Wolverhampton Wanderers versus Fulham di lanjutan Liga Inggris. Hal ini ia tegaskan lewat Instastory berbayar miliknya. Sebelumnya di stories Instagramnya yang berbayar, Hubner mengaku bakal ada berita besar minggu ini. Awalnya, sejumlah pecinta sepak bola tanah air memprediksi Hubner bakal pindah klub, mengingat setelah unggahan di atas, ex-bek timnas Belanda U20 itu mengunggah foto banyak koper. Namun rumor pindah klub langsung menguap setelah banyak akun sepak bola yang mengatakan bahwa Justin Hubner masuk skuad untuk laga Wolverhampton Wanderers versus Fulham. Penilaian itu muncul karena nama Hubner terdaftar di laman resmi Premier League untuk laga Wolverhampton versus Fulham nanti. Namun, meski ada nama Justin Hubner di laman resmi Premier League, bukan jaminan bek berdarah Belanda Indonesia itu akan tampil bersama tim senior Wolverhampton. Belakangan sepak bola tanah air dihebohkan dengan permainan keras Wahyudi Habisi kala PSS Sleman berhadapan dengan tuan rumah Persebaya Surabaya. Meski telah mengklarifikasi aksi tersebut, Wahyudi Habisi terus mendapatkan kecaman dari banyak pihak. Namun di tengah banyaknya kecaman terhadap Wahyudi Habisi di jagat maya, beberapa netizen justru menunjukkan kelakar-kelakarnya di sosial media X atau Twitter. Dikutip dari akun X Extra Time Indonesia, sebagian netizen menyebut bahwa Wahyudi Habisi harusnya dipanggil timnas Indonesia saat bersuap Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada Maret 2024 ini. Bahkan ada pula netizen lain yang berkelakar mendapatkan informasi jika Wahyudi Habisi akan masuk penggantian Tom Haaien di starting 11 kala melawan Vietnam. Pelatih Vietnam Philippe Troussier harus menerima fakta badai cedera yang menghantui skuad asuhannya. Tercatat ada 5 nama yang berpeluang absen melawan timnas Indonesia. Pemain tersebut yakni Doan Van Hal, Van Lam, Pung Dung, Tuan An, dan Nok Hai. Hal tersebut membuat Philippe Troussier harus bergerak cepat untuk menemukan solusi. Media Vietnam Suado Vien menilai bahwa pelatih asal Prancis itu bakal memanggil beberapa pemain veteran sebagai gantinya. Lebih banyak pemain senior timnas Vietnam yang tampil cukup apik di liga, seperti contohnya yakni Nguyen Hai Hui, Van Tien, Nguyen Hu Tuan, Van Phu To, hingga Tung Quoc. Sohal lantas berpendapat, Vietnam memang harus memanggil pemain berpengalaman ketika melawan timnas Indonesia. Pasalnya pertandingan nanti digelar di kandang Indonesia, sehingga mental para pemain menjadi faktor yang penting. Terlebih skuad Garuda sendiri telah memanggil para pemain keturunan anyar yang akan menambah kualitas racikan Sintayong. Belakangan ini kondisi rumput Stadion GBK terlihat buruk di mana beberapa titik rumput terlihat kuning dan permukaan rumput tidak rata.
Hal itu terlihat saat Timnas Indonesia U20 melakukan uji coba melawan Thailand pada Januari 2024. Sebab penggunaan Stadion GBK bukan hanya sekedar untuk kegiatan sepak bola saja. Acara lainnya di luar olahraga mulai musik, keagamaan hingga acara politik bisa berlangsung di sana. Menanggapi hal tersebut, pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo mengingatkan pentingnya kualitas rumput lapangan dalam pertandingan sepak bola. Ia mendorong agar tak ada penggunaan GBK sampai laga Timnas Indonesia versus Vietnam nanti. Bung Kesit menilai dalam 2 pekan rumput sudah bisa kembali baik, asalkan tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mengumpulkan massa di satu titik bagian dalam lapangan. Bek Persib Bandung Nick Kuipers menyambut baik 3 pemain keturunan yakni Ragnar Oratmangun, Martin Paes, dan Tom Haye yang akan menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Sebab keempatnya sempat merasakan atmosfer Liga Belanda. Kuipers mengakui bahwa di Belanda banyak pemain yang memiliki darah Indonesia. Pemain berusia 31 tahun ini menilai bahwa tidak semua pemain tersebut sempat jadi lawannya di lapangan. Namun untuk Ragnar, Tom Haye, dan Martin merupakan pemain berkualitas yang saat ini berkarir di Eropa. Dia pun berharap mereka bisa beradaptasi dengan baik dengan sepak bola Asia. Kuipers sendiri percaya 3 pemain tersebut bisa membawa skuad Garuda ke level yang lebih baik. Dia juga berharap Timnas Indonesia mendapatkan prestasi yang lebih baik di masa depan. Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh menggoda Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk saat makan malam bersama. Dalam candaannya itu ia menyebut Marcelino sebagai orang asli Indonesia. Ia pun menilai gelandang milik KMS KDZ itu merupakan asli orang Indonesia karena menikmati hidangan asli tanah air. Usai menggoda Marcelino yang asik menyantap makanan, Sandy pun lantas menggoda Rafael Struijk. Bahkan menyerang Timnas Indonesia itu tak tahan dengan keisengan Sandy Walsh dan sempat menyembunyikan senyumnya. Diketahui dalam acara makan bersama tersebut juga dihadiri oleh para punggawa Garuda yang berkarir di Eropa dan Belanda. Bahkan Sintayong sendiri hadir dan membagikan momen kedekatan tersebut lewat unggahan akun Instagram pribadinya. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir menyatakan kepuasannya atas pelaksanaan uji coba Video Assembly Referee atau VAR, yakni pada final Elite Pro Academy atau EPA U20 yang berlangsung antara Persis Solo U20 melawan Persita Tangerang U20 di Stadion Manahan Solo. Dalam pertandingan yang dimenangkan oleh Persis Solo dengan skor 3-1 ini, penggunaan VAR dinilai sebagai langkah positif menuju peningkatan standar kompetisi sepak bola tanah air. Etos sapaan akrabnya menekankan pentingnya VAR sebagai bagian dari standar kompetisi sepak bola profesional yang baik. Dalam uji coba ini sebanyak 8+2 kamera digunakan untuk mendukung implementasi VAR yang berlangsung hingga April dalam 13 hingga 16 pertandingan. Erick Thohir pun menyampaikan bahwa PSSI telah menugaskan wasit VAR dengan peringkat teratas setelah mengikuti pelatihan selama 6 bulan terakhir atas masukan dari FIFA. Selain itu, Menteri BUMN tersebut menambahkan bahwa selama uji coba VAR berlangsung, FIFA akan melakukan asesmen atau penilaian, yakni untuk VAR Batch 1, menegaskan komitmen PSSI untuk memenuhi standar internasional. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.